Selamat malam, Pak Keevan. Sang pelayan menundukkan kepalanya, menyapa Keevan dengan sopan. Di mana Arleta dan Keanu? Apa mereka sudah tidur? Tanya Keevan seraya melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya waktu menunjukkan pukul 12 malam. Keevan yakin kalau Arleta pasti sudah tertidur pulas. Sudah, Pak. Non Arleta dan Keanu sudah tidur, jawab sang pelayan itu lagi. Keevan mengembuskan napas panjang. Apa? Arleta tidur di kamar Keanu? Tidak, Pak. Non Arleta tidur di kamarnya sendiri, balas sang pelayan. Keevan mengangguk singkat. Dia melangkah meninggalkan tempatnya menuju kamar Keanu lebih dulu. Seperti biasa Keevan akan memberikan kecupan di kening Keanu. Sungguh, ingin sekali Keevan mengatakan pada Keanu bahwa dirinya adalah ayah kandung dari bocah laki-laki itu. Namun, Keevan harus menahan diri. Paling tidak Keevan akan mengatakannya di waktu yang tepat, karena jika dirinya mengatakan sekarang, besar kemungkinan Keanu akan menganggapnya berbohong. Di kamar Keanu, Keevan menarik selimut merapatkan selimut tebal itu ke tubuh putranya. Pria itu memberikan kecupan di kening dan pipi bulat putranya itu. Setiap kali melihat Keanu selalu saja membuat hati Keevan menjadi tenang dan damai seakan masalah yang dipikulnya telah ringan. Tak pernah Keevan sangka kalau dirinya sekarang telah memiliki seorang putra. Jika waktu dapat diputar, sudah pasti dia akan memperbaiki segala kekacauan yang telah terjadi. Yang pasti Keevan ingin selalu ada di sisi Arleta. Terutama di masa di mana Arleta mengandung Keanu. Dia tahu pasti banyak hal berat yang sudah Arleta lewati. Aku sangat mencintaimu, boy, bisik Keevan pelan di telinga Keanu. Detik selanjutnya, pria itu segera keluar dari kamar Keanu dan segera menuju kamar Arleta. Dia ingin melihat Arleta. Lalu, setibanya di kamar Arleta tatapan Keevan menatap hangat Arleta yang sudah tertidur pulas. Senyuman di wajah pria itu terlukis melihat Arleta yang tertidur pulas. Perlahan, Keevan membawa tangannya membelai pipi Arleta. Pria itu tak henti memberikan kecupan di pipi Arleta dengan lembut. Maafkan aku, Leta, bisik Keevan begitu pelan. Dia tak mau sampai membangunkan Arleta. Keevan bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan kamar Arleta. Namun tanpa pria itu sadari, sebenarnya Arleta hanyalah berpura-pura tertidur. Arleta membuka mata kala Keevan sudah pergi. Bulir air mata Arleta menetes, jatuh membasahi pipinya. Ya, sejak di mana Arleta melihat foto sosok wanita yang mirip dengannya, Arleta memilih berdiam diri di dalam kamar. Benak Arleta muncul jutaan pertanyaan yang dia sendiri tak tahu kapan mendapatkan jawabannya. Apa yang kamu sembunyikan dariku, Keevan? Batin Arleta dengan wajah yang muram dan memendung kesedihan mendalam. Keesokan hari, Arleta lebih dulu terbangun. Jika biasanya Arleta menyiapkan sarapan, kali ini wanita itu lebih memilih untuk mengurus Keanu. Wanita itu menyerahkan semuanya pada pelayan dalam hal menyiapkan sarapan. Bukan tak mau memasak, tapi hati dan pikiran Arleta beju berkecamuk. Banyak hal-hal yang tak bisa dijabarkan yang membebani pikirannya. Ma, nanti setelah sarapan Keanu boleh nggak main games di ponsel? Ucap Keanu meminta izin. Namun, sayangnya izin dari Keanu tak direspon oleh Arleta. Sejak tadi Arleta hanya melamun kalau wanita itu sudah selesai memandikan sekaligus menggantikan baju untuk Keanu. Ma, panggil Keanu yang sukses membuyarkan lamunan Arleta. Lia, nak. Jawab Arleta cepat seraya menatap hangat Keanu. Mama lagi pikirin apa, Ma? Tanya Keanu polos. Mama hanya mikirin pekerjaan aja, kok. Tadi Keanu bilang apa? Arleta segera mengalihkan pembicaraan.
Dia tak ingin Keanu kembali menanyakan tentang apa yang dia pikirkan. Keanu minta izin boleh nggak setelah sarapan nanti Keanu main games di ponsel. Ujar Keanu polos mengulang pertanyaannya. Arleta tersenyum. Wanita itu menangkup kedua pipi Keanu dan memberikan banyak kecupan bertubi-tubi di seluruh wajah Keanu. Boleh. Tapi 1 jam aja, iya. Setelah bermain games, Keanu harus belajar. Arleta tidak membiasakan Keanu untuk bermain games. Dia membiasakan Keanu wajib izin dulu jika ingin bermain games. Hal tersebut yang membuat hidup bocah laki-laki itu sangat teratur. Arleta bukan melarang Keanu bermain games, hanya saja Arleta tidak mau Keanu menjadi kecanduan bermain games sampai lupa belajar. Oke, Mama. Keanu mengangguk patuh akan ucapan ibunya. Ya udah, kita keluar sekarang. Ini sudah waktunya sarapan, ujar Arleta hangat dan lembut. Keanu kembali menganggukkan kepalanya. Lantas, Arleta menggenggam tangan mungil Keanu menuju ke ruang makan. Meski tak dipungkiri Arleta malas bertemu dengan Keevan, tapi bagaimanapun ini adalah rumah Keevan. Arleta tetap menghargai sang pemilik rumah. Di ruang makan, Arleta melihat Keevan sudah duduk di kursi meja makan. Tampak Keanu tersenyum hangat pada Keevan. Pun Keevan memberikan senyumannya pada bocah laki-laki itu. Senyuman hangat dan penuh kasih sayang. Keanu memang belum tahu Keevan adalah ayah kandungnya, akan tetapi Keanu sudah sangat menyukai dan menyayangi Keevan. Keevan selalu memperlakukan Keanu dengan sangat baik. Bahkan Keevan tanpa ragu menunjukkan kasih sayangnya untuk Keanu. Good morning, Paman, sapa Keanu. Good morning, boy. Keevan menggendong Keanu, mendudukan tubuh bocah laki-laki itu ke kursi meja makan. Bagaimana kabarmu? Tanyanya hangat pada Keanu. Aku baik, Paman. Paman juga baik kan? Ujar Keanu polos. Iya, aku baik. Sekarang kamu makan yang banyak ya, boy. Aku nggak mau kamu sakit. Keevan mencium pipi bulat Keanu. Siap, Paman. Keanu menjawab dengan patuh. Kemudian, sang pengasuh segera menyuapi Keanu makan makanan yang sudah dihidangkan di atas meja makan. Sama halnya dengan Keevan dan Arleta yang juga sekarang mulai menikmati sarapan mereka. Keheningan menyelimuti Keevan dan Arleta. Di ruang makan yang megah itu hanya ada celotehan Keanu yang tengah berbicara dengan sang pengasuh. Baik Keevan dan Arleta mereka menikmati sarapan secara perlahan. Namun terlihat jelas sorot mata Keevan dan Arleta seperti memendung hal yang menyergap pikiran mereka. Arleta, hari ini aku memiliki pekerjaan penting. Aku ada meeting di luar. Aku minta kamu jangan kemana-mana, ucap Keevan yang memulai percakapan lebih dulu. Arleta terdiam sejenak mendengar ucapan Keevan. Harusnya dia memprotes perkataan Keevan tapi ketanyaannya Arleta memilih untuk diam. Tentu alasan Arleta diam karena Arleta tak mau sampai Keanu melihat dirinya berdebat dengan Keevan. Detik selanjutnya, jawaban Arleta hanya mengangguk singkat mematuhi ucapan Keevan. Aku berangkat sekarang. Keevan menyudahi sarapannya. Pria itu bangkit berdiri dan memberikan kecupan di kening Keanu sebelum pergi meninggalkan ruang makan. Sedangkan Arleta, wanita itu masih terdiam di tempatnya. Tatapan Arleta terus menatap punggung Keevan yang mulai lenyap dari pandangannya. Hingga ketika Keevan sudah pergi, sesuatu ide muncul dalam benak Arleta. Ide di mana dia ingin mengungkapkan segala kegundahan hatinya. Arleta langsung mengambil ponselnya yang ada di atas meja mencari kontak Rima yang ada di ponselnya itu. Dan saat nomor Rima sudah didapat, Arleta segera menghubungi nomor temannya itu. Rima, aku butuh bantuan kamu.
Sekarang aku nggak bisa jelasin. Tapi tolong jemput aku di alamat yang aku berikan padamu, ucap Arleta pelan saat panggilan terhubung. Sorot pandang lurus ke depan. Tak ada pilihan lain, Arleta. Memang membutuhkan bantuan seseorang. Yang Arleta bisa percaya adalah 5 rekan kerjanya sendiri. Langit cerah mulai terselimuti awan gelap. Namun hujan tak turun. Hanya saja langit tampak mendung seperti menunjukkan bahwa langit sedang tak dalam kondisi yang baik. Angin kencang berembus. Evan yang ada di dalam mobil melihat langit yang gelap itu. Sebuah makam mewah yang cukup jauh dari Jakarta adalah tempat di mana Evan datangi saat ini. Mobil yang dilajukan Evan mulai memasuki halaman parkir pemakaman. Evan segera turun dan melangkah masuk menuju pemakaman. Kali ini Evan hanya pergi seorang diri. Dia tak ditemani oleh sopir atau asistennya. Ketika Evan tiba di pusara makam yang tertulis Davina Aira, pria itu segera meletakkan bunga Kamboja di atas makam milik Davina Aira. Bunga Kamboja adalah bunga kesukaan Davina. Meski tak banyak hal yang Evan ketahui tentang Davina, tapi untuk masalah kesukaan Davina, Evan cukup mengingatnya. Hai, Davina. Maaf baru menjengukmu. Belakangan ini aku sibuk dengan pekerjaanku. Dav, kamu udah tahu, kan? Aku ketemu lagi sama dia. Wanita yang sejak dulu selalu aku hindari. Aku ingin sekali jauhin dia, Dav. Tapi itu nggak mungkin. Aku dan dia memiliki ikatan yang kuat. Aku nggak tahu gimana perasaan aku sama dia, Dav. Tapi yang aku bisa jelasin kalau aku memang selalu ingin bersama dengan dia. Apa ini kutukan yang dulu kamu pernah kasih ke aku? Kutukan yang ternyata benar-benar nyiksa aku, Dav. Demi Tuhan, aku butuh dia, Dav. Aku selalu ingin bersamanya. Kalau dulu aku menghindar semua itu karena aku terlalu pengecut, Dav. Evan mencurahkan semua isi hatinya di depan makam Davina Aira. Pria itu menundukkan kepalanya. Merasa semakin bersalah. Evan memejamkan matanya. Penyesalan sekeras apapun semua telah terjadi. Dia tak bisa berbuat apapun selain memperbaiki kesalahan yang ada. Perlahan, Evan bangkit berdiri, dan hendak melangkah meninggalkan pemakaman. Namun seketika langkah Evan terhenti kala melihat sosok wanita yang begitu dia kenali ada di hadapannya. Mata wanita itu memerah, menatapnya penuh dengan tatapan luka. Arleta. Evan nyaris kehilangan kata kala melihat Arleta ada di hadapannya. Otaknya blank seketika. Tampak Evan terdiam dan tak lagi mengeluarkan sebuah kata. Mata Arleta berembun. Tatapannya menatap nanar ke Evan. Sekilas, Arleta melihat makam yang tertuliskan nama, Davina Aira, sungguh melihat itu semua jantung Arleta nyaris berhenti berdetak. Tubuhnya lemah. Jutaan pertanyaan muncul di pikirannya. Siapa Davina Aira, ke Evan? Mata Arleta memerah menahan air mata yang hendak tumpah. Dadanya seakan sesak. Tak lagi bisa menahan rasa sakit yang menelusup ke dalam diri. Tampak tatapan Arleta menatap nanar ke Evan. Tatapan yang tersirat memiliki luka sangat teramat dalam. Hingga ketika bulir air mata Arleta terjatuh, wanita itu segera menyeka air matanya. Menahan segala juta rasa perih yang selama ingin ada di hatinya. Sungguh, Arleta ingin tahu apa yang sebenarnya Evan tutupi padanya. Napas Evan memberat. Manik mata coklat Evan tak lepas menatap manik mata coklat Arleta. Pancaran mata Arleta jelas menunjukkan luka. Dalam hati, Evan merutuki dirinya sendiri. Tak pernah Evan sangka, Arleta telah membuntutinya. Kenapa kamu di sini, Arleta? Tanya Evan dengan nada yang merasa bersalah.
Evan memutar otak untuk menjelaskan semua yang terjadi. Akan tetapi semua terlalu berat untuk dijelaskan. Pun berbohong membuat dirinya kian merasa bersalah. Arleta sudah melihat semuanya. Arleta nyaris tertawa mendengar pertanyaan yang dilontarkan ke Evan. Dia tahu pasti pria itu tak akan mungkin langsung menjawab ucapannya. Berkelit dan menghindar. Entah Arleta tak mengerti dengan cara Evan berpikir. Kamu masih tanya kenapa aku di sini? Jawab Arleta dengan nada yang menahan emosi yang ingin meledak. Ya, Arleta sengaja meminta bantuan Rima untuk menjemputnya, dan membuntuti Evan. Rima hanya menuruni Arleta tepat di depan area makam. Arleta bersyukur memiliki teman yang tidak ingin ikut campur urusannya. Bahkan dikala Arleta berdusta tentang rumah Evan saja tetap Rima percaya tanpa mau menghakimi dirinya. Arleta, cukup. Aku minta kamu jelasin semuanya. Siapa Davina Aira? Dan apa yang kamu sembunyikan dariku, Evan? Katakan padaku apa yang kamu sembunyikan dariku. Seru Arleta meninggikan suaranya bercampur dengan derai air mata yang tak lagi tertahan. Semua emosinya meluap. Dadanya naik turun. Napas memburu. Terlihat Arleta tak lagi bisa mengatasi kemarahan dalam dirinya. Membisu. Evan membisu melihat kemarahan Arleta. Davina hanya temanku. Kamu salah paham. Emosi Arleta kian menyulut mendengar ucapan Evan yang masih tak mau jujur padanya. Wanita itu langsung mendekat pada Evan dan memukul-mukul dada Evan sekuat tenaga. Hentikan kebohonganmu, Evan. Aku tahu Davina memiliki wajah yang mirip denganku. Aku melihat foto Davina di kamarmu. Jawab aku. Siapa Davina Aira? Teriaknya menggelegar dan keras. Arleta meluapkan segala kesedihan dan sesak di hati. Dia sudah merasa cukup dipermainkan oleh Evan dan warga. Bertahun-tahun, dia tersiksa akan semua luka ini. Arleta merasa sudah cukup dan tidak sanggup lagi jika harus ditambah dengan luka yang amat dalam. Evan memejamkan mata frustrasi. Rupanya Arleta telah melihat foto Davina yang ada di dalam kamarnya. Beberapa detik, Evan membiarkan Arleta memukulnya dengan kiras. Membiarkan emosi Arleta meluap padanya. Jika sudah tersudut seperti ini maka mau tidak mau Evan tak mungkin hanya diam. Arleta, tenangkan dirimu. Evan menangkap kedua tangan Arleta dengan satu tangan kanannya. Pria itu mengunci pergerakan Arleta. Namun, Arleta tak menyerah begitu saja. Arleta berontak sekuat tenaga hendak memukul Evan kembali. Sayangnya tenaga wanita itu jelas tak sebanding dengan Evan. Sekuat apapun Arleta berontak maka Evan mampu untuk membuat tubuh Arleta terkunci. Jawab aku, sialan. Siapa Davina? Sampai kapan kamu menyembunyikan rahasia dariku? Bentak Arleta begitu keras dengan tangis yang kian mengeras. Davina adalah wanita yang sama sepertimu. Mengejarku bahkan dia sampai rela mati demiku. Teriak Evan penuh emosi kala Arleta menyudutkannya. Seketika Arleta bungkam mendengar ucapan Evan. Tangis wanita itu terhenti dengan sendirinya. Melangkah mundur secara perlahan. Menatap Evan dengan ribuan pertanyaan. Apa maksudmu? Tanyanya terbata-bata. Tenggorokan Arleta tercekat. Lidah keluh. Otak blank tak mampu merangkai kata. Evan berusaha meredakan emosi yang menyulut akibat Arleta memancing dirinya. Detik selanjutnya, Evan mendekat pada Arleta yang sejak tadi telah melangkah menjauh darinya. Dia tak langsung bicara. Pria itu menatap dalam mata Arleta yang jelas menunjukkan rasa marah, kecewa, dan ingin tahu. Davina adalah teman SMA-ku. Dia sangat mirip denganmu.
Bukan hanya dari segi wajah tapi juga kenaifan. Davina selalu mengejarku padahal dia tahu kalau aku bukan pria yang mau menjalin hubungan serius. Berkali-kali aku menolak tapi dia nggak pernah menyerah. Sampai suatu saat, aku hampir tertabrak sebuah mobil tapi Davina merelakan dirinya untuk menyelamatkanku. Luka yang diderita Davina sangat parah sampai membuatnya nggak bisa diselamatkan. Davina meninggal di tempat, Leta. Hidupku benar-benar terpuruk melihat Davina merelakan nyawanya hanya untuk menyelamatkanku. Sebelum Davina meninggal, dia sempat meninggalkan pesan memintaku untuk jangan pernah memberikan harapan pada wanita yang memang aku nggak yakin akan bersama wanita itu.